jelas-jelas soleh, jelas-jelas alim, merasa diri nggak punya salah saja Allah tidak suka. Apalagi ada orang soleh kagak, alim kagak, punya penyakit menyalahkan orang lain, punya penyakit menyalahkan makanan, punya penyakit menyalahkan rumah tinggalnya. Banyak nggak orang yang sakit nyalahin tempat tinggalnya? Semenjak saya pindah rumah ini, penyakitan terus. Kata orang pinter, penyakit saya gara-gara kamar mandi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Bahkan tidak sedikit, saya sakit gara-gara pohon depan rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Bahkan yang lebih lucu dan konyol lagi, sakit saya gara-gara posisi dapur yang salah. Ya salam. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang, orang sakit nyalahin makanan. Saya sakit gara-gara makan nasi, jadi penyakit diabetes. Saya sakit gara-gara kebanyakan garam, jadi darah tinggi. Padahal Allah sudah berfirman. Allah sudah berfirman, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah dan silakan diambil manfaatnya. Kepada siapa Allah persilakan? Kepada Khalifah fil ard. Jadi Allah ciptakan nasi untuk bertasbih dan diambil manfaat, bukan sebagai penyakit. Lantas bagaimana orang-orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit? Dia sudah suuzon dengan penciptaan Allah. Dosa tidak? Dia merasa dirinya lebih baik daripada nasi. Padahal nasi tasbih setiap saat. Apakah dia tasbih setiap saat? Ayo, jangan ikuti metode pengobatan dunia barat yang menghantarkan diri kita bersuuzon dengan penciptaan Allah. Itu metode pengobatan dunia barat. Metode pengobatan dunia timur, metode pengobatan dunia islami, itu bukan dengan cara menyalahkan makanan. Bukan. Maka jika ada orang ngakunya ustadz, ngakunya ulama, kemudian dakwahnya pengobatan, nyalahin makanan, nyalahin tempat tinggal, berarti itu bukan ulama. Berarti itu bukan ulama. Karena sekarang banyak orang belajarnya di barat, pulang jenggotan, kemudian mengajak manusia untuk sehat, tapi ujung-ujungnya nyalahin makanan mulu. Jangan gitu teman-teman. Allah sendiri yang berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Maka jangan sampai kita memusuhi makanan. Makanan dimusuhi, makanan dituduh sebagai penyebab penyakit. Itu bukan ilmu Islami, bukan ilmu timur, itu ilmu barat. Maka jangan percaya dengan hal seperti itu. Coba sekarang renungkan. Anda dituduh sama tetangga sebagai penyebab penyakit, kira-kira terima nggak? Anda dituduh sama tetangga sebagai penyebab masalah, kira-kira terima nggak? Nggak terima kan? Kemudian Anda disuruh masuk ke rumah tetangga, kira-kira sudi nggak? Nggak sudi kan? Anda dipaksa masuk, akhirnya Anda masuk, di dalam rumahnya Anda betah nggak? Nggak betah kan? Begitupun makanan. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih, dan silakan diambil manfaatnya. Makanan yang Allah ciptakan manfaat untuk diri kita. Bertasbih kepada Allah, dituduh sebagai penyebab penyakit, maka mereka masuk ke dalam perut kita pun nggak akan nyaman di dalam perut kita. Mereka berontak, akhirnya apa? Berdampak penyakit. Penyebabnya apa? Kita musuhin mereka, bukan gara-gara mereka kita jadi sakit, kitanya yang sudah memusuhi mereka. Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara menyalahkan, namun dengan cara meluruskan akhlak, dengan visi misi rahmatan lil alamin. Bagaimana kita disebut rahmatan lil alamin? Dengan makanan yang kita makan saja masih dimusuhi. Makanan dimusuhi, masuk ke dalam perut, mereka akan berontak. Ya Allah, hamba tidak sudi berada dalam perut orang yang memusuhi hamba. Keluarkan hamba ya Allah. Akhirnya muntah, akhirnya diare, akhirnya diabetes, akhirnya darah tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara kita memusuhi mereka. Kurang kerjaan sekali makanan dimusuhi. Kurang kerjaan sekali penciptaan Allah dimusuhi. Apakah kita lebih baik dari Allah? Kok bisa penciptaan Allah dituduh sebagai penyebab penyakit? Ciptaan Allah dituduh sebagai penyebab penyakit. Kok bisa? Hayo, jangan ikuti metode barat yang menghantarkan diri kita secara tidak langsung berkurang sedikit demi sedikit dengan keimanan. Karena jelas Islam akan hancur oleh orang-orang yang di dalamnya memiliki visi misi.
Bagi teman-teman yang paham illumination mungkin tahu ya, akan hancur pertama lewat makanan. Jadi mereka merusak Islam pertama lewat makanan. Difitnah makanannya, dituduh penciptaan Allah yang alami. Sejak kapan garam jadi darah tinggi? Rasulullah ajarkan sebelum makan garam. Sejak kapan? Sejak mereka bikin garam tandingan, yaitu garam yodium. Oke? Kemudian yang kedua lewat tontonan. Sok, jam-jamnya orang sholat, jam-jamnya orang ibadah, film anak-anak keren-keren, bikin anak jadi malas sholat, terbukti nggak sekarang? Yang ketiga lewat pakaian. Sok, seakan-akan islami, seakan-akan syar'i, ternyata jilbab dan lain sebagainya. Sok, bahkan sekarang tentang pakaian aja orang jadi berdebat. Coba. Yang kelima, Islam itu sendiri. Mereka masuk seakan-akan jadi orang Islam, tujuannya hanya untuk memecah belah. Pahami teman-teman, pahami. Ya, karena itu sudah ditetapkan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Mereka adalah kaum yang keras kepala, ngeyel terus. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka. Tanpa disadari, ya, tanpa disadari, akhirnya kita ikut-ikutan. Sakit nyalahin makanan, sakit nyalahin makanan. Sejak kapan Allah salah dalam menciptakan? Sejak kapan? Sejak kapan coba? Sejak kapan Allah salah dalam menciptakan nasi? Sejak kapan? Nasi tidak akan menjadi penyakit. Makanan apapun tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Halal nggak belinya? Uangnya halal nggak untuk membeli? Transaksi jual belinya halal nggak? Yang kedua, tidak syubhat. Diragukan nggak kehalalannya? Yang ketiga, makan dengan cara yang benar. Yang keempat, makan tidak kebanyakan. Jangan berlebihan. Yang kelima, berdoa terlebih dahulu. Makanan apapun tidak akan menjadi penyakit. Sejak kapan makanan jadi penyakit? Nggak ada sejarahnya dalam dunia Islami. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri itu dari dosa. Gerbang daripada dosa adalah kesalahan kita, sifat perilaku perbuatan kita. Jadi penyakit itu dari kesalahan kita sendiri, dari sifat kita sendiri, dari perilaku kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri. Yang tidak baik berdampak jadi dosa. Itulah penyebabnya penyakit. Adanya makanan, adanya sihir, adanya kecelakaan, itu hanya perantara, bukan penyebab. Itu hanya perantara, bukan penyebab. Andaikan makanan sebagai penyebab penyakit, seluruh dunia orang yang makan nasi putih, diabetes semuanya. Apalagi mereka pekerja keras yang terkadang porsi nasinya jauh lebih banyak dari kita, diabetes harusnya. Andaikan makanan penyebab penyakit. Makanan hanya perantara. Sihir hanya perantara. Kecelakaan hanya perantara. Penyebabnya yaitu dosa, teman-teman. Dosa. Sok, ada nggak? Satu aja penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita, bukan dari kesalahan kita. Satu aja. Coba ada nggak? Sebutkan teman-teman. Ada nggak satu penyakit saja yang penyebabnya bukan dari dosa kita, bukan dari kesalahan kita? Satu aja penyakit. Ada nggak? Coba ada nggak? Coba ada nggak? Jika ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah mushaf Al-Quran. Saya kasih hadiah perlengkapan sholat. Kalau perempuan, mukena, sejadah, Al-Quran. Kalau laki-laki, peci, baju, sarung, sejadah, Al-Quran. Ada nggak yang bisa jawab? Ada nggak? Satu saja penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa, bukan dari kesalahan kita. Ini ada yang bertanya, darah tinggi. Kata siapa darah tinggi bukan dari kesalahan kita? Kata siapa darah tinggi bukan dari sifat kita, bukan dari perilaku kita, bukan dari perbuatan kita? Ya, perhatikan baik-baik. Segala penyakit yang berkaitan tentang darah, penyakit yang berkaitan tentang sifat orangnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Apa buktinya? Ulama terdahulu menyampaikan, ingat, jauh sebelum adanya dunia kedokteran, jauh sebelum adanya dunia medis, jauh sebelum adanya alat-alat canggih, ulama kita terdahulu paling mahir dalam mendiagnosa penyakit. Ya, sekarang dunia makin berkembang, teknologi makin canggih, sekarang mendiagnosa penyakit dengan mudah. Cukup dengan alat cek darah udah ketahuan, cukup dengan alat dicek tekanan darahnya udah ketahuan. Sekarang teknologi canggih. Namun sisi kurang baiknya, orang jadi tidak memahami penyakit ruhaninya, dia hanya memahami penyakit jasmaninya. Itu sisi kurang baiknya.
Sisi baiknya, dengan mudah kita mengetahui penyakit kita. Ingat, berarti ada penyakit dari kacamata jasmani, penyakit dari kacamata rohani. Dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Karena dipelajari oleh dunia kedokteran. Dari kacamata rohani, ulama-ulama kita lah para ahlinya. Kata siapa penyakit darah tinggi bukan dari dosa kita? Kata siapa penyakit darah tinggi bukan dari sifat kita? Tadi sudah disebutkan, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Apa buktinya? Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang kan? Ini bukti darah adalah ruh. Darah yang hilang bersih nggak? Enggak. Namun beda halnya ketika ada orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Apa buktinya? Ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya tetap utuh, bahkan tersenyum dan wangi. Inilah orang yang sifat perilaku perbuatannya baik, yaitu orang-orang soleh. Lihatlah orang-orang soleh. Dimakam berpuluh-puluh tahun. Begitu dibongkar makamnya, jasadnya tetap utuh, bahkan wangi dan tersenyum. Orang yang sifat perilaku perbuatannya baik. Apa kabar dengan orang-orang seperti kita? Yang terkadang sifatnya, perilakunya, perbuatannya kadang baik, kadang buruk. Mungkin lebih banyak buruknya. Ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Karena Allah sendiri yang berfirman, Ya ayuhal nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, kembalilah kamu. Berarti darah yang kotor, dia masih tetap mengendap dalam organ tubuh kita. Dari darah-darah kotor inilah, ketika dimakamkan, menjadi bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita. Ini bukti darah adalah sifat, darah adalah ruh. Segala penyakit berkaitan tentang darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol, kanker darah, autoimun, penyakit gatel, itu penyakit yang datang dari sifatnya sendiri. Dari mana datangnya penyakit darah tinggi? Darah tinggi disebabkan dari sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Keakuan yang tinggi. Orang yang selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Merasa dirinya lebih dari orang lain. Keakuan yang tinggi. Apa yang dilihat tidak sesuai dengan dirinya, marah dan emosi. Apa yang didengar tidak sesuai dengan dirinya, marah dan emosi. Apapun keadaannya yang ia rasakan tidak sesuai dengan keinginannya, marah dan emosi. Sekarang, saya tanya, benar atau tidak teman-teman yang terkena penyakit darah tinggi punya kebiasaan gampang marah, gampang emosi, benar atau tidak? Benar atau tidak? Sob, benar atau tidak? Teman-teman yang punya penyakit darah tinggi melihat sesuatu, punya anak, anaknya rewel dikit, marah emosi. Dengar kabar nggak pas dikit, marah emosi. Keadaannya lagi sulit dikit, nggak seneng dikit, marah dan emosi. Marah-marah mulu hobinya. Benar atau tidak? Iya kan? Orang yang gampang marah. Kenapa? Marah adalah ketidakmampuannya dalam menata hati. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Sebagai bukti, orang kalau lagi marah, sob istirahat dulu marahnya, dipegang jantungnya. Detaknya lebih kenceng nggak? Sob kalau lagi marah, detak jantungnya lebih kenceng nggak? Lebih kenceng kan? Apa fungsinya jantung? Memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya, maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi atau disebutnya penyakit hipertensi. Apa penyebabnya? Ketidakmampuan dalam menata hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, marah dan emosi. Sekarang saya tanya, kira-kira orang marah, orang emosi bisa disembuhkan nggak dengan obat kimia? Orang marah, orang emosi bisa disembuhkan nggak dengan obat herbal? Orang marah, orang emosi kira-kira bisa sembuh nggak dengan terapi? Bisa sembuh nggak? Nggak bisa kan? Makanya sampai detik ini dokter mengklaim darah tinggi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Adanya obat hanya untuk membantu melancarkan peredaran darahnya untuk mengurangi tekanannya. Karena marah dan emosi nggak bisa disembuhkan. Marah dan emosi adalah sifat. Bahkan sifat adalah genetik. Itulah kenapa penyakit darah tinggi menjadi penyakit keturunan. Secara medis namanya penyakit genetik. Kita punya hobi marah-marah, punya hobi sering emosi, punya hobi sering jengkel, berhubungan dengan pasangan. Terpancarlah sebuah sperma. Dari situ ada benih bakal untuk anak. Dari mana benihnya? Dari sifat perilaku perbuatan kita. Kalau saat ini sifat kita marah-marah, maka benih marah-marah itu ditanamkan kepada anak kita.
maka anaknya ikut-ikutan terkena darah tinggi, cucunya ikut-ikutan terkena darah tinggi. Apa penyebabnya? Dari sifat tinggi hati, keakuan yang tinggi, gampang marah, gampang emosi. Ya, gampang marah, gampang emosi. Oke? Dari situlah datangnya penyakit darah tinggi. Siapapun orang yang marah-marah, padahal ibunya kalem, penyabar, bapaknya kalem, penyabar, tapi nggak punya darah tinggi. Punya anak darah tinggi. Apa penyebabnya? Marah-marah dan emosi. Itu penyebabnya. Sekarang, bagaimana solusinya untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi? Allah berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalat." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti apapun keadaannya, apa yang kita lihat biasanya marah, sekarang latih istighfar dan sabar. Apa yang didengar biasanya marah, sekarang latih istighfar dan sabar. Ketika keadaan tidak sesuai, apa yang dirasakan tidak sesuai, latih dengan sabar. Dan cegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa harus sabar? Allah sendiri yang berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar tidak ada batasan. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya Rob yang maha tak terbatas. Ketika kita memilih untuk sabar, Allah bersama dengan diri kita. Allah buka segala kebaikan, Allah tutup segala keburukan. Namun kalau kita memilih untuk marah, kita memilih menjauh dari Allah. Allah buka segala kita membuka segala keburukan, menutup segala kebaikan. Sebagai bukti, coba teman-teman ingat-ingat. Ketika lagi marah ke pasangan, berarti kita lagi memilih menjauh dari Allah. Membuka keburukan, menutup kebaikan. Terbukti atau tidak, kalau lagi marah ke pasangan, yang muncul dalam pikiran kita, yang muncul dalam benak hati kita, semua tentang kekurangan pasangan, semua tentang keburukan pasangan, betul atau tidak? Sob, misal nih, kita lagi marah ke pasangan. Apa yang kita ingat saat itu? Apa yang kita angan, apa yang ada dalam benak hati kita saat itu? Semua tentang kekurangannya, semua tentang keburukannya. Kenapa? Orang marah itu membuka keburukan, menutup kebaikan. Sob, para pengusaha hobinya marah, sulit nggak usahanya? Para pedagang hobinya marah, sepi nggak dagangannya? Sob, yang lagi kerja bersering marah-marah, sulit nggak pergaulannya? Sob, karena marah itu membuka keburukan, menutup kebaikan. Maka barang siapa pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, bukan apa obatnya, bukan apa herbalnya, bukan apa terapinya. Anda minum obat satu apotek, Anda minum nggak akan sembuh. Minum herbal satu gunung, Anda minum tidak akan sembuh. Di terapi jutaan terapis nggak akan sembuh. Karena marah dan emosi tidak bisa disembuhkan. Dengan obat, dengan herbal, dengan terapi. Bagaimana jalan sembuhnya? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kita sendiri yang harus berubah. Jangan gampang marah-marah, jangan gampang emosi. Itulah jalan sembuhnya. Bagi teman-teman yang terkena penyakit darah tinggi. Sederhana sebetulnya. Karena dalam kitab-kitab pengobatan, sembuh itu mudah, murah, gratis. Oke? Itulah darah tinggi. Bagaimana kalau darah rendah? Jika darah tinggi disebabkan dari tinggi hati, apa kabar dengan darah rendah? Apakah darah rendah hati? Bukan. Darah rendah disebabkan dari apa? Sifat yang lemah. Dari sifat yang lemah menghasilkan hati lemah dan mental juga lemah. Orang yang sifatnya, hatinya, mentalnya lemah adalah orang yang cenderung sulit bahagia. Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, pada sikap orang lain, pada perilaku orang lain. Sok, buktinya, orang darah rendah. Ada orang ucapannya nggak pas sedikit dengan dirinya, tersinggung, baper, sedih, nangis, kecewa, sakit hati, mewek. Ada orang sikapnya, perilakunya nggak pas sedikit dengan dirinya. Langsung apa? Tersinggung, baper, sedih, sakit hati, kecewa, nangis, mewek. Sok, yang terkena penyakit darah rendah gitu nggak? Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang sedih, gampang nangis, gampang baper, gampang mewek. Betul atau tidak? Sok, yang terkena penyakit darah rendah gitu nggak? Sikapnya, sifatnya? Gitu enggak? Sekarang saya tanya, apakah baperan bisa disembuhkan dengan obat? Apakah sakit hati bisa disembuhkan dengan herbal? Apakah rasa kecewa bisa disembuhkan dengan pijat, urut? Kan nggak bisa, teman-teman.
Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, bukan berpikir apa obatnya, apa herbalnya, apa terapinya. Rubahlah diri kita. Yang tadinya sifatnya lemah, hatinya lemah, kemudian mentalnya lemah, kuatin. Dikuatin. Bagaimana cara nguatinnya? Cak orang Sunda Mada, sabodo teing. Bodoh amat. Orang mau ngomong apa, bodoh amat, urusan dia dengan Allah. Bagi saya, jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ada orang sikapnya kayak gimana, perilakunya kayak gimana, perbuatannya kayak gimana, bodoh amat. Urusan dia dengan Allah. Jangan dibikin baper, jangan dibikin sedih. Karena Allah sendiri yang berfirman. Silakan teman-teman buka. Jika tidak percaya, teman-teman buka Al-Quran surat Muzammil ayat 10, ayat 11. Jika kondisinya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman, sabar, tinggalkan dengan cara yang baik, cukup aku, kata Allah, yang akan ngurus. Jadi kalau ada yang lagi nyakitin, ada yang mengecewakan, ada yang julid, sabar, tinggalkan dengan cara yang baik, cuekin, jangan diambil pusing, biarkan Allah yang nanti akan ngatur dan ngurus semuanya. Kenapa kita diperintahkan untuk sabar? Karena ketika kita sabar, membuka segala kebaikan, menutup segala keburukan, itulah sabar. Allah perintahkan diri kita, tinggalkan dengan cara yang baik. Kenapa Allah perintahkan untuk meninggalkan dengan cara yang baik? Karena Allah hanya karuniakan kepada kita 2 tangan. 2 tangan ini tidak akan mungkin mampu menutup mulut orang-orang julid. Namun 2 tangan ini masih kita bisa pakai, tutup telinga kita. Jangan dengarkan ucapan mereka. Allah titipkan kepada kita hanya 2 tangan. 2 tangan ini tidak akan mungkin mampu mencegah mereka berbuat jahat. Namun 2 tangan ini masih bisa kita pakai. Tengadahkan ke atas, mohonkan kebaikan untuk mereka. Karena Allah sendiri yang perintahkan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan doa orang tersakiti, doa orang terzolimi, ijabah. Ada momen doanya dikabulkan, kenapa pilih sakit hati? Ada momen doanya dikabulkan, kenapa milih baper? Ada momen doanya dikabulkan, kenapa milih untuk nangis, kecewa, baper? Hayu atuh dak rubah. Rubah. Mertua dateng pengen masak. Duh, garamnya mana? Ih, si mama mertua tinggal garam doang kayak pakai nanya. Sok, orang-orang dah rendah gitu enggak? Masak seharian, suami pulang, bukannya masakannya diicipin, dipuji. Wah, istriku masakannya enak. Cuma icip doang, tidur ya. Baper, sedih. Nonton film drakor, nonton India, ikut nangis. Darah rendah itu orang-orangnya. Orang-orang darah rendah itu. Gitu enggak? Makanya harus dirubah mentalnya. Belajar hiduplah sabodo teuing. Belajar hiduplah bodoh amat. Ya, itu penyebabnya. Makanya perbaiki. Penyebab itu diperbaiki. Jasmaninya ikhtiarkan. Apa ikhtiarnya jasmani? Ikhtiarnya jasmani ada 2. Yang pertama, teman-teman bisa ikhtiarkan medis. Dengan medis, mungkin nanti akan dikasih obat oleh dokter, akan dikasih vitamin oleh dokter. Tujuannya untuk apa? Membantu melancarkan peredaran darahnya bagi yang darah tinggi. Membantu untuk apa? Meningkatkan tekanan darahnya bagi yang darah rendah. Itu hanya membantu saja, bukan menyembuhkan. Yang kedua, secara alternatif, itu bisa dengan herbal, bisa dengan terapi. Adanya herbal dan terapi sama fungsinya, hanya membantu saja. Karena ibarat rumah, atap kita rusak, genteng kita bocor. Kalau punya atap bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom, bocor tidak akan sembuh. Namun dengan adanya ember dan baskom, bocornya tidak tumpah kemana-mana. Begitupun dengan kita penyakit. Kalau hanya sibuk cari obat, sibuk cari herbal, sibuk cari terapi, sampai kapanpun penyakitnya tidak akan sembuh. Namun dengan adanya obat, herbal, dan terapi, membantu mengurangi rasa sakitnya. Seperti itu, paham teman-teman? Sekarang apa herbalnya? Banyak herbalnya. Darah tinggi, sok, makan bawang putih. Supaya apa? Membantu melancarkan peredaran darahnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Bagaimana cara makannya? Jika kuat dikunyah langsung, silakan dikunyah langsung. Jika tidak kuat, cukup dengan air 3 gelas, direbus sampai mendidih. Geprekin bawang putih, kurang lebih 7-9 siung. Airnya sudah mendidih, masukin bawang putihnya. Dari air kurang lebih 3 gelas, menyusut jadi setengah gelas. Begitu setengah gelas,
tuangkan airnya, saring bawang-bawangnya. Cukup airnya saja. Dalam keadaan hangat, diminum. Kapan minumnya? Disebutkan di dalam kitab di waktu istiwa. Kapan itu istiwa? Di saat matahari tepat di atas kepala kita, minum. Sok diikhtiarkan. Udah ada petunjuknya dalam kitab pengobatan agama kita. Kemudian, apa terapinya? Sederhana sekali, teman-teman. Rasulullah bersabda, satu titik bisa mengobatkan 72 penyakit. Di mana titik itu? Titik kahil. Di mana titik kahil? Di punuk. Sok, punuknya sering dipencet-pencet gini aja, darah tinggi, darah rendah, sok bisa membantu melancarkan, bisa membantu menyembuhkan. Ini punuk, ditekan-tekan gini aja, itu bisa. Atau kalau enggak teman-teman sebagaimana diajarkan oleh Nabi, pakai tusuk gigi. Tusuk gigi kalau punya. Kalau nggak ada tusuk gigi bisa pakai sedotan air mineral. Tusuk-tusuk aja di punuknya, itu bisa membantu. Untuk apa? Melancarkan peredaran darah untuk penyakit-penyakit darah tinggi dan darah rendah. Bahkan 72 penyakit satu titik ini. Itu kata Nabi. Kalau kata Nabi percaya nggak? Yang kedua, ada satu titik lagi. Namanya titik umum mugis. Untuk 100 penyakit. Di mana titik umum mugis? Ini daun telinga, lurusin. Ketemunya di mana? Di sini. Bekamlah di sini. Terapilah di sini. Pakai tusuk gigi boleh, pakai sedotan air mineral boleh, sok relax. Bahkan yang punya epilepsi, yang punya masalah sulit tidur, sok ikhtiarkan. Ya, ikhtiarkan. Bahkan ada satu terapi yang lebih mudah lagi. Diajarkan oleh Nabi. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Percaya nggak, teman-teman? Percaya nggak? Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Teman-teman percaya nggak? Diajarkan loh sama Nabi. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Sok, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakit kita, bahkan bisa sembuh penyakit kita. Tuh, saking mudahnya sembuh, teman-teman. Makanya kadang suka suka heran gitu. Ada orang-orang sakit kok bingung, bertanya mulu apa obatnya. Padahal sama Nabi udah diajarkan, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Ya, sembuh penyakitnya. Caranya bagaimana? Yuk, teman-teman, efek dari darah tinggi, efek dari darah rendah. Kebanyakan apa efeknya? Sering sakit kepala. Kepala sering kelayangan. Mungkin bisa berdampak ke migrain, ke vertigo. Kepalanya sering berat. Yuk, teman-teman yang sering sakit kepala. Yuk, ikuti petunjuk Nabi. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, maka akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Teman-teman ikuti dan praktekkan ya. Ikuti dan praktekkan. Ini jari telunjuk, tempelkan di sini. Ingat ya, di bagian tubuh yang sakit, apalagi tepat pada garisnya. Karena garis itu ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Jari telunjuk kita tempelkan di sini. Ikuti. Ikuti yuk. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Tekan sedikit, ikuti garis rambutnya sampai depan telinga. Tutup lubangnya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang yang kuat. Seketika teman-teman, kepala kita bagian ini langsung enteng, pundak, punggung, leher langsung enteng, bahkan merinding sampai ke tangan. Kalau nggak percaya, buktikan. Sok sakit kepalanya langsung berkurang. Kalau nggak percaya, buktikan. Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu boleh. Cukup kayak gini aja. Ikuti garisnya sampai depan telinga. Tutup lubangnya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik yang kuat. Langsung enteng kepalanya, enteng pundaknya, lehernya, punggungnya, bahkan merinding sampai ke tangan, sendawa langsung hangat. Sok buktikan. Sok buktikan dulu. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti, silakan diikuti dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Doanya, jika tidak hafal, cukup dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup itu saja.
Ya, doanya cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti teman-teman kalau ingin menghafalkan doanya, teman-teman bisa browsing di Google, tulis aja doa terapi Nabi. Nanti muncul sahih hadisnya. Ya, sahih hadisnya. Silakan. Ya. Sok, benar Ustadz, sangat enteng, terbukti. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Kenapa bisa langsung reaksi? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Karena di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Tuh. Karena hebatnya tubuh manusia yang Allah ciptakan. Di mana tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Itulah tubuh manusia. Makanya pandai-pandailah dalam menjaga tubuh kita. Hak-haknya tubuh penuhi. Apa haknya tubuh? Ada protein, ada nutrisi, ada gizi. Kemudian ada olahraga, ada istirahat. Itu haknya tubuh. Penuhi saja kebutuhannya, sehat jasmani kita. Kalau pengen sehat pula rohaninya, jaga sifat kita, jaga perilaku kita, jaga perbuatan kita. Sok, sifat perilaku perbuatannya ditata yang baik. Jasmaninya kebutuhannya dipenuhi. Sehat lahir batin teman-teman. Sok, teman-teman. Ya. Pundak sakit. Gini teman-teman, bagi teman-teman yang pundaknya sakit, sederhana sekali teman-teman, sederhana sekali. Apa ikhtiarnya? Yang pertama, perbaiki dulu penyebabnya. Apa penyebab pundak sakit? Pundak wilayah belakang disebutnya wilayah sidikin. Dari puncak kepala sampai belikat namanya sidikin. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang pikiran. Jika pundak kanan yang sakit, kanan disebutnya hablum minanas. Orang yang banyak pikiran kepada seseorang. Mungkin lagi khawatir kepada anak. Mungkin lagi khawatir kepada orang tua. Mungkin khawatir kepada seseorang. Banyak pikiran tentang hablum minanas. Tentang seseorang. Itu kalau pundak kanan yang sakit. Kalau pundak kiri yang sakit, disebutnya hablum minallah. Berkaitan tentang jodoh, rizki, dan mati. Mungkin lagi sebel sama pasangannya. Mungkin lagi khawatir akan rizki. Banyak pikirin utang, banyak pikirin angsulan, banyak pikirin khawatir akan hari esok, dan lain sebagainya. Kondangan banyak, misal. Kemudian perkara mati. Biasanya orang-orang anxiety, pundak kirinya pada sakit. Kenapa? Pada takut mati. Jangan-jangan saya mau mati, jangan-jangan saya mau mati. Jika penyebabnya diperbaiki, sok langsung berkurang sakitnya. Saya tanya, betul atau tidak yang pundaknya sakit seperti itu? Lagi ngalamin kayak gitu, betul atau tidak? Bagaimana kalau sakit dua-duanya? Jarang terjadi pada laki-laki. Kebanyakan terjadinya kepada perempuan. Apa penyebabnya? Kurangnya rasa syukur. Kenyataan tak seindah harapan, suami disalahkan. Beras habis, suami dimarahin, dibentak-bentak. Pengen punya ini, suami yang dicuekin, suami yang dimarahin. Sok, yang pundaknya sakit dua-duanya. Bagi perempuan, benar atau tidak sering ngomel kepada suami. Benar atau tidak sering ngomel kepada suami. Maka apa? Penyebabnya perbaiki dulu. Jasmaninya ikhtiarkan. Apa ikhtiarnya jasmani? Yang pertama dengan medis. Silakan tanyakan ke dokter. Mungkin ada obatnya. Mungkin ada vitaminnya dan lain sebagainya. Itu kalau medis. Kalau alternatif. Apa ikhtiarnya? Sederhana sekali. Cukup dengan air putih hangat. Air putih hangat diminum. Bacakan minimal 1 Al-Fatihah, sok langsung berkurang rasa sakitnya. Yang kedua, apa bisa dilakukan? Bisa dengan cara terapi. Bagaimana terapinya? Sederhana. Yuk, tangan kiri pegang pundak kanan. Ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet yang tebal, tarik. Tangan kiri, pencet pundak yang kanan. Ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet, tarik. Kalau nggak percaya buktikan, langsung hangat. Bisa juga dengan gerakan seperti apa? Angkat. Putar. Ke belakang. Sok, buktikan. Dalam Az-Zariyat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Buktikan. Sok. Apa terapinya lagi? Rasulullah bersabda semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukan hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. So, segala solusi semuanya ada baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita. Tinggal kitanya mau ikutin aturan agama atau ikutin aturan yang lain. Itu teman-teman.
Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti dulu teman-teman. Itu untuk sakit pada pundaknya. Ya, itu sakit pada pundaknya. Langsung hangat gak? Sakit kepala kan udah tadi. Sakit kepala kan udah tadi. Ya. Kolesterol. Dari mana penyebabnya? Perbaiki dulu penyebabnya. Apa penyebabnya kolesterol? Kolesterol disebutnya juga lemak jenuh. Sok, jujur. Gampang jenuh nggak? Jujur. Semangatnya ibadah lagi berkurang nggak? Lagi kerja males nggak? Sok. Sifat malesnya dikedepankan, muncul kolesterol. Ibadah berat, berasa males. Sholat tuh berasa kayak beban. Kolesterol, teman-teman. Kolesterol penyakitnya. Kemudian habis makan udah kayak ular, ngantuk bawaannya. Kolesterol, teman-teman. Selagi penyebabnya belum diperbaiki, kolesterol itu tetap akan ada. Bagaimana solusinya? Dengar azan segera sholat tepat waktu. Ya, dengar azan segera sholat tepat waktu. Apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, lakukanlah sepenuh hati. Jangan sambil malas-malasan, jangan jadi beban. Kalau pengen sembuh dari kolesterol. Kemudian, apa ikhtiarnya? Ikhtiar jasmani ada dua, bisa medis, bisa alternatif. Dengan medis silakan tanyakan ke dokter, mungkin ada dikasih obat atau vitamin tentang kolesterol, silakan. Yang kedua alternatif, bisa dengan herbalnya. Apa herbalnya? Sangat sederhana sekali teman-teman. Apa herbalnya? Bawang putih. Bawang putih itu luar biasa, apalagi golden garlic, harta karunia obat. Teman-teman tahu golden garlic? Bawang putih yang matang alami, cari di pasar, cari di pedagang-pedagang bawang putih. Biasanya dipilih-pilih oleh pedagangnya, mau dibuang. Dianggapnya bawang putih busuk itu harta karunia obat. Namanya golden garlic. Satu golden garlic setara dengan 20 bawang putih. Ya, makan tuh golden garlic. Sederhana sekali. Ya, rasanya nggak panas. Dia rasanya manis agak asam seperti dodol. Silakan dimakan. Herbalnya. Kemudian terapinya apa? Olahraga dong. Olahraga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Shod ayat 42. Jalan kaki aja pagi hari setelah sholat subuh tanpa alas kaki itu bisa menyembuhkan kolesterol. So, buktikan. Ada di Al-Quran. Surat Shod ayat 42. Ya, praktekin aja. Kemudian, apalagi obatnya? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Sebaik-baik pengobatan hijamah, lakukan hijamah. Di mana hijamahnya? Di titik kahil. Di mana titik kahil? Tepat di punuk. Di punuknya dibekam. Sok kolesterolnya turun. Namun meskipun obatnya minum, herbalnya diminum, terapinya dikerjakan, tapi kalau masih beban sholatnya masih beban, tetap aja kolesterol. Meskipun kita beli ember, meskipun kita beli baskom, segala ember kita cari, segala baskom kita cari, tetap aja bocor atapnya. Selagi atap yang rusak belum diperbaiki, sampai kapanpun bocor akan tetap terjadi. Bukan ember, bukan baskom, solusi atap bocor, perbaiki atap yang rusak, baru bocornya sembuh. Begitupun penyakit. Meskipun kita minum obat, meskipun kita minum herbal, meskipun kita terapi, ketika penyebabnya belum diperbaiki, sampai kapanpun gak akan sembuh. Oke? Maka jangan bicara apa obatnya, jangan bicara apa terapinya, apa herbalnya. Itu hanya membantu saja. Untuk menyembuhkannya, perbaiki penyebabnya. Apa penyebabnya? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya adalah dosa kita sendiri, sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Sembuh penyakitnya. Jasmaninya ikhtiarkan, baik medis ataupun alternatif. Selain itu hindari. Ya, saya berpesan kepada teman-teman semua sebagai bentuk cinta kasih sayang saya kepada teman-teman semua, karena kita semua adalah saudara. Yuk, ikhtiar cukup dua saja, medis atau alternatif. Selain itu hindari teman-teman, karena dikhawatirkan teman-teman akan ketemu yang pertama namanya dukun atau orang pinter, yang kedua namanya uskun. Ini yang berbahaya nih, tampilannya ustadz, prakteknya kayak dukun. Yang ketiga pedagang agama. Ini bahaya banget teman-teman. Siapa pedagang agama? Mereka yang menjual agamanya dengan harga yang murah. Bukankah di Al-Quran sudah disebutkan haram hukumnya memperjualbelikan agama? Jual garam ruqyah, jual madu ruqyah, jual air doa, jual minyak ruqyah. Sakit apa? Ini minyaknya. Sakit apa? Ini minyaknya. Hati-hati. Ya, karena apa? Itu akan membahayakan diri kita. Seperti itu teman-teman. Makanya ayo, siapapun kita, ikhtiar cukup dua saja.
Kalau nggak medis, alternatif. Alternatif itu herbal dan terapi. Selain daripada itu, hati-hati. Karena boleh jadi kita akan ketemu yang namanya orang pinter, boleh jadi kita akan ketemu namanya dukun, boleh jadi kita akan ketemu namanya uskun, boleh jadi kita akan ketemu yang namanya pedagang agama. Hati-hati. Oke, hati-hati. Nanti ujung-ujungnya orang sakit, sakit kamu gara-gara jin, santet, sihir, guna-guna. Pakailah minyak rukiah. Jangan gitu-gituan, ya. Jangan percaya gitu-gituan, ya. Itu para pedagang agama. Apa? Adakah nama selain pedagang agama? Coba renungkan. Minyak wangi satu botol berapa? 50.000. Dikasih nama rukiah, jadi ratusan bahkan jutaan. Apa namanya kalau bukan pedagang agama? Makanya jangan percaya dengan orang-orang kayak gitu. Air minum satu botol berapa? 5.000. Dikasih nama air doa, dikasih nama rukiah, jadi berapa? Puluhan bahkan ratusan ribu. Apa namanya kalau bukan pedagang agama? Bukankah di Al-Quran disebutkan haram hukumnya memperjualbelikan agama? Memperjualbelikan doa? Memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Jelas sekali, bahkan di dalam Al-Baqarah banyak banget tuh haram dalil-dalil tentang haram hukumnya memperjualbelikan agama. Ya, makanya seperti itu teman-teman. Ya, jangan percaya dengan orang-orang yang jualan kayak gitu, jangan percaya. Oke? Jadilah orang yang waras, jangan jadi orang yang bodoh, dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar. Siap? Siap teman-teman? Siap untuk menjadi pribadi yang waras? Siap? Makanya jangan percaya dengan gitu-gituan. Meskipun tampilannya kayak ustadz, kayak syekh, kayak kiai, kayak ajengan, kayak ulama-ulama hebat, ujung-ujungnya jualan minyak rukiah, ujung-ujungnya jualan garam doa, ujung-ujungnya jualan air doa, ujung-ujungnya jualan agama. Jangan diikutin yang gitu-gitu mah. Jangan. Karena yang namanya ulama itu menghidupi agama, mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju ketaatan kepada Allah. Yang namanya pedagang agama, bagaimana caranya mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya untuk bisa membeli produk-produknya. Itulah pedagang agama. Ya. Siap insya Allah? Nah, makanya hayu fokus aja. Sakit mah perbaiki penyebabnya. Jasmaninya ikhtiarkan. Sadar? Sakit perbaiki penyebabnya. Jasmaninya ikhtiarkan. Sok. Pintu kesembuhan itu mudah teman-teman. Mudah. Bagaimana kalau membacakan doa ayat asyifa di dalam air untuk kesembuhan? Keren. Silakan. Lanjutkan. Doakan aja sendiri. Ya, doakan sendiri. Kalau nggak setiap sholat, ambil aja air 1 gelas. Doakan setiap sholat, selepas sholat. Doakan. Itu jauh lebih baik daripada Anda membeli air doa. Doa kok diperjualbelikan. Dah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bismillah, jadilah pribadi yang sadar, pribadi yang waras. Jangan menjadi pribadi yang bodoh, mudah ditipu, mudah dibodohi oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar. Oke? Kenapa? Itu doanya para ulama. Bahkan sebagai dalil rujukan Undang-Undang Dasar 1945, cerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang penjajahannya bukan lewat tembak-tembakan. Bukan dijajah dengan hal-hal seperti itu. Dijajah oleh orang sendiri. Para pedagang agama ngejajah. Bagaimana caranya mereka kaya, kita membeli produknya. Bagi orang pintar, dijajah, dibodoh-bodohi. Sakit kamu gara-gara ada santet, sihir, guna-guna, gara-gara ada. Ya, jangan gitu teman-teman. Lihat ulama-ulama terdahulu. Apa kata-katanya? Apa doanya? Cerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Bagaimana mungkin disebut peri kemanusiaan? Orang sakit, suruh nyari pohon yang ada di Gunung Ono. Ya Allah. Sakit kamu apa? Sampai ada teman-teman. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata terjadi pada sahabat saya sendiri. Ya, jauh sebelum beliau hijrah. Beliau seorang security. Di mana punya penyakit yang aneh. Apa penyakitnya yang aneh? Ketika malam hari bisa melihat, ketika siang hari semuanya putih bagaikan klise. Jadi nggak bisa ngelihat kalau siang hari. Ikhtiar kemana-mana, ikhtiar ke rumah sakit bolak-balik, solusinya hanya operasi. Takut sama operasi orangnya. Akhirnya ikhtiar, maaf yang disebutnya orang pinter. Apa kata orang pinter? Tahu nggak? Solusinya, air susu janda yang ditinggal mati laki-lakinya. Emang ada? Sampai 2 bulan nyari air susu janda tidak ketemu. Ini kisah nyata teman-teman. Asli kisah nyata. Begitu 2 bulan tidak dapat, akhirnya ditelepon sama orangnya.
Gimana Pak, sudah dapat belum? Belum. Ini ada, kebetulan jamaah kami janda baru ditinggal mati. Beliau mau membantu, tapi ada syaratnya. Beliau lagi kesusahan, minta tolong dibayar sekian. Tuh, itu politiknya pedagang agama. Tuh teman-teman. Akhirnya beneran dibayar. Akhirnya diperesin tuh, ditetesin ke mata. Bukannya sembuh, lengket matanya. Kagak sembuh teman-teman. Dan itu kisah nyata. Namun subhanallah teman-teman, begitu beliau datanglah ke majelis kami, diluruskan ini penyakitnya dari mana, penyebabnya apa, beliau mengikuti saran dan nasihatnya, dan sekarang beliau jadi ustadz. Bahkan tangannya sudah menjadi perantara kebaikan banyak orang. Banyak orang-orang yang sakit datang ke tempat beliau, lewat perantara tangan beliau, Allah berikan hidayah, Allah berikan kesembuhan. Tuh, teman-teman. Ya, beliau orang Bekasi. Nama kampungnya Rawaroko. Daerah apa itu namanya? Narogong. Ya, daerah Narogong. Nama kampungnya Rawaroko. Ya, Rawaroko. Tuh, sekarang beliau jadi ustadz. Itu, makanya cerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Tuh teman-teman, makanya jangan sampai udah mah sakit, maaf ya bahasanya kasar, udah mah sakit bego. Sakit katanya gari rumah di pojok, gara-gara kamar mandinya salah, gara-gara menghadap rumahnya salah. Ada nggak orang yang udah mah sakit dibodoh-bodohin? Oh, sakit Anda gara-gara kamar mandi Anda salah menghadapnya. Oh, sakit Anda gara-gara dapur Anda salah posisinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada lagi, oh sakit Anda gara-gara lewat gunung itu kemarin. Lewat jembatan Ono kemarin. Padahal nabinya sendiri bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit, itu dari kesalahan dan dosa kita sendiri. Datang ke orang pinter, dikasih selembar kertas, fotokopian, suruh ditempel di pintu, katanya sebagai tolak bala, supaya penyakitnya nggak datang lagi. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Emang penyakit datangnya lewat jendela gitu? Ketok pintu dulu, tok tok tok, aku penyakit, aku mau masuk. Ada selembar kertas, nggak jadi ah. Emang penyakit takut sama selembar kertas? Ayo atuh dah sing waras. Cerdas yuk. Sebagaimana doa para ulama terdahulu, cerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, apa ada bimbingan bukunya? Ada. Ada. Bahkan di tempat kami ada pelatihan. Buku-bukunya semuanya merujuk. Satu, ada buku namanya Tibun Nabawi. Siapa orang Islam yang tidak kenal kitab Tibun Nabawi? Siapa kalangan para ulama yang tidak kenal kitab Tibun Nabawi? Yang kedua, Tibul Qulub. Siapa yang tidak kenal kitab Tibul Qulub? Yang kedua, Fathur Rabbani. Siapa yang tidak kenal Fathur Rabbani? Yang ketiga, Al-Hikam. Siapa yang tidak kenal Al-Hikam? Semua kitab-kitabnya ada. Jangankan kitabnya, ayatnya saja di Al-Quran ada. Ya, jadi metode-metode pengobatan di tempat kami, insya Allah semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Itu seperti itu. Gak jauh, ujung-ujungnya apa? Suruh kita tobat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ujung-ujungnya Pak, suruh tobat. Bukan cari obat, bukan beli obat. Tobat. Karena kesadaran akan kesalahan gerbang utama untuk mendapatkan kesembuhan. Oke? Seperti itu ya. Gerbang utama mendapatkan kesembuhan adalah kesadaran akan kesalahan. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa mengakui kesalahannya, lalu ia bertobat, daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah, merasa diri nggak punya dosa. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Sama, itu kan tadi sakit punggung, sekarang sakit pinggang. Lihat pinggang. Pinggang disebutnya suhada. Apa itu suhada? Pejuang di jalan Allah. Siapapun kita, aktivitas kita di muka bumi ini bagian daripada perjuangan hidup. Adanya kita bekerja, adanya kita duduk, adanya kita aktivitas, adanya kita melakukan aktivitas, itu semuanya berkaitan tentang apa? Perjuangan hidup. Yang namanya berjuang, pertama harus lillah, karena Allah. Yang kedua harus sepenuh hati. Yang ketiga, disiplin waktu. Jika tiga-tiganya dilanggar, pasti pinggangnya sakit. Yang pertama, lillah, sepenuh hati.
Apapun aktivitas yang kita lakukan sepenuh hati, pinggang sehat. Namun kalau ada aktivitas kita lakukan sambil ngedumel, sambil menggerutu, pinggangnya sakit. Sok, saya tanya, bu-ibu yang sering sakit pinggang, apa kabar kalau lagi cuci piring? Sambil senyum bahagia, apa sambil ngedumel? Sok. Ibu-ibu yang sering sakit pinggang, apa kabar kalau lagi nyapu? Sambil solawatan, apa sambil menggerutu? Ya, aktivitas yang kita lakukan tidak sepenuh hati, pinggang akan sakit. Kenapa pinggangnya sakit? Tidak sepenuh hati akan melahirkan rasa malas. Dari malas bahkan sampai berdampak jadi malas minum. Orang yang malas minum akan kurang cairan. Kurangnya cairan dalam tubuh, pinggang jadi sakit. Tanyakan ke dokter, dok, benar atau tidak sakit pinggang disebabkan karena kurang cairan? Sok tanyakan. Sok tanyakan. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan tidak sepenuh hati, tidak lillah, akan menjadikan penyakit pada pinggang kita. Apalagi tidak disiplin waktu. Udah tahu waktunya sholat, masih aja ditunda-tunda, nanggung bentar lagi. Sok pinggangnya sakit. Nanti ya, sholat zuhur, kita dengar ajan, nggak buru-buru sholat, pinggang langsung berasa kok. Kalau nggak percaya buktikan. Yang berbahayanya lagi, ia mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Dia banting tulang demi sesuap nasi, sebongkah berlian untuk istri dan anak-anaknya. Sibuknya bekerja sampai meninggalkan kewajibannya. Apa penyakitnya? Saraf kejepit. Sok, ada nggak orang saraf kejepit lagi sholat? Ada. Orang saraf kejepit pasti lagi aktivitas, pasti lagi bekerja, pasti lagi ada kesibukan. Entah ngangkat, entah dorong, entah geser, entah kepleset, entah jatuh. Pasti lagi aktivitas. Apa penyebabnya saraf kejepit? Sering meninggalkan sholat dengan alasan sibuk bekerja. Betul atau tidak? Sok. Yang saraf kejepit jujur. Sering nggak ninggalin sholat dengan alasan sibuk kerja? Jika penyebabnya belum diperbaiki, Anda mau diterapi, mau minum herbal, mau dioperasi, mau diurut, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, teman-teman. Kalaupun sembuh, jika sembuhnya tidak melahirkan ketaatan, itu namanya istidraj, teman-teman. Itu namanya istidraj. Jangan sampai hanya sembuh hilang rasa sakitnya, ketaatan tidak meningkat, itu namanya istidraj. Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Makanya bagi siapapun yang terkena sakit pada pinggangnya, yang pertama, rajinlah. Ketika melakukan segala sesuatu, lakukanlah sepenuh hati. Jangan sambil ngedumel, jangan sambil menggerutu. Yang kedua, karena Allah Anda kerjakan. Bukan karena pujian makhluk, bukan karena pujian atasan. Oke? Yang ketiga, disiplin waktu. Kalau udah waktunya sholat, stop. Sholat didahulukan. Nanti pekerjaannya dilanjutkan. Keren, teman-teman. Nah, apa ikhtiarnya? Banyak. Ikhtiar medis, silakan tanyakan ke dokter. Mungkin dikasih obat, mungkin dikasih vitamin, saya nggak tahu. Dokter yang lebih paham. Ikhtiarnya alternatif, bisa dengan herbal, bisa dengan terapi. Apa herbalnya? Bisa minum madu. Sok tinggal minum madu. Apa terapinya? Sederhana sekali, teman-teman. Mukjizat gerakan sholat. Ketika belajar, gerakan sholat disempurnakan. Dari mulai berdiri sampai ruku, sampai sujud, bahkan sampai duduk, belajar sempurnakan gerakannya saja, Allah akan sempurnakan kembali struktur jaringan tulangnya. So, kalau nggak percaya buktikan. Gerakan rukunya anteng aja, bisa sembuh penyakitnya. Yang kedua, apalagi yang bisa dilakukan? Berenang. Rajin berenang aja, sakit pinggang, insya Allah sembuh, teman-teman. Oke? Sederhana sebetulnya. Cuma terkadang kitanya terlalu banyak nafsu dunia, sehingga terkadang mata batin kita buta. Yang dilihat dunia semuanya. Perkara akhirat, perkara rohani jarang terlihat. Sehingga ketika ada masalah, ujungnya bingung mulu. Inilah pentingnya sebuah ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi setiap sudut kegelapan. Dengan adanya cahaya kita tahu kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Jika di depan ada lubang, ada cahaya, kelihatan lubangnya. Maka ketika di depan ada lubang, jangan masuk ke lubangnya. Itulah pentingnya sebuah ilmu. Jika kita tahu kata Al-Quran baik, halal untuk diri kita, kata Al-Quran haram, jangan untuk diri kita, maka jangan dilanggar aturan itu. Sederhana, teman-teman. Sederhana. Oke? Itulah kesehatan, itulah kesembuhan dari kacamata rohani, dari sudut pandang agama. Paham di sini?